Ini minggu ketiga di minggu September. Kita akan live bersama Dokter Gigi Rifki, foundernya Korban Tukang Gigi. Jadi teman-teman, nah ini kita udah gabung. Teman-teman kita bakal gabung dulu sebentar ya. Oke, kita akan ajak Dokter Rifki bergabung sama kita. Oke, sambil nunggu. Oke teman-teman, sambil nunggu kita gabung sama Dokter Rifki, teman-teman boleh join dan nanti teman-teman boleh tanyain seputar cerita teman-teman mungkin pernah jadi korban tukang gigi atau mungkin bingung punya keluhan gigi tapi bingung mau kemana nih supaya nanti nggak jadi salah treatmentnya. Oke, jadi kita akan gabung langsung sama Dokter Rifki. Apakah Dokter Rifki udah gabung? Masih menggabungkan ya? Oke teman-teman. Halo. Halo Ivo. Selamat malam. Halo ya. Dokter, assalamualaikum. Sorry sebentar. Masih putus-putus. Oke. Kita coba suara dulu ya. Suaraku udah kedengeran belum? Kita cek suara ya dok. Suara dokter udah kedengeran. Mantap. Suara Ivo gimana dok? Udah kedengeran belum dok? Dok. Aduh, ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain seperti yang tadi aku sampaikan, kita hari ini ada di Dikdok, namanya Diskusi Para Dokter. Dan hari ini khusus kita memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional kemarin 12 September. Jadi memang khusus banget, spesial. Hari ini kita bakal diskusi bersama foundernya Korban Tukang Gigi, Dokter Gigi Rifki Al-Haris. Nah, jadi sebelum kita mulai nih teman-teman nih, aku mau cerita singkat ya. Jadi sebenarnya ini juga aku first time ketemu Dokter Rifki. Aduh, agak malu sih sebenarnya dok. Karena belum pernah ngobrol, terus tiba-tiba ngajakin, terus dengan baik hati sekali Dokter Rifki mau menerima ajakan saya. Waduh, makasih banyak loh dokter. Terima kasih juga udah diundang seperti ini ya. Keren banget programnya Ivo. Ivo dari Jogja ya ternyata ya? Di Jogja? Iya nggak sih? Hah? Oh. Iya dok. Siap. Iya. Oke, nah jadi ini kita bakal mulai aja karena udah jam 7 ini. Ya, aku ngetik bentar ya dok, aku ngetik yang buat di ini dulu. Belum masuk. Oke, jadi teman-teman, selamat malam ya, semuanya. Selamat malam Dokter Rifki. Di tengah kesibukannya, dokter tadi lagi di bandara, ini lagi di mana ini ya dok? Di lobi hotel. Mohon maaf ya. Kalau nggak kondusif, kalau misalkan ada suara-suara aneh seperti itu ya. Ini lagi di Bali, barusan nyampe. Oh, enak banget. Oke. Dokter Rifki, sekali lagi saya mau nyampein terima kasih karena udah mau gabung. Nah, ini teman-teman semuanya, teman-teman boleh share nanti di kolom komentar cerita pernah diapain aja atau pernah jadi korban tukang giginya ngapain aja. Atau mungkin teman-teman yang bingung nih punya masalah gigi, kesehatan gigi dan mulutnya, bingung nih saya mau di kemana ya dok supaya nggak salah treatment, nanti saya harusnya kemana gitu. Nanti boleh langsung di kolom komentar, kita akan jawab di sesi terakhir, atau nanti kita akan live Q&A aja barengan, supaya nanti pertanyaannya nggak tenggelam ya. Oke. Dokter, sebelum kita ini jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah gabung, mau tanya dong dok, korban tukang gigi ini sebenarnya apa sih dok? Boleh nggak dijelasin? Akunnya ya, akun Kortugi ya? Ya, sebenarnya itu adalah satu kompilasi akun ya, satu kompilasi akun yang mana ini adalah suatu ekspresi keresahan gitu ya, keresahan kita sebagai profesional. Jadi saya pikir gini deh,
Saya pikir apapun kita profesinya, ketika melihat seseorang yang mengerjakan suatu hal yang mana menyangkut profesimu dan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu pelajari selama ini, ilmu-ilmu yang kamu pelajari selama ini, pastilah akan muncul suatu keresahan gitu loh. Gitu. Jadi dari keresahan itu sangat bisa kita rasakan, apalagi ketika kita udah menemui beberapa kasus-kasus yang mana masyarakat ini udah dirugikan, sudah dibuat rugi dari sisi waktu, sisi finansial, ekonomi, kemudian dari sisi kesehatan juga, yang mana kalau yang namanya kerugian dari kesehatan itu kan kadang tidak terbayar ya. Apapun yang dilakukan, misalkan opsinya udah mentok seperti itu, jadi kayak ya nggak bakal balik gitu loh, yang namanya kesehatan. Nah itulah di situ kita berusaha mengedukasi masyarakat agar tahu dulu nih fenomena seperti ini tuh, ngerti dulu ternyata ada kenyataan pahit ya istilahnya, ternyata kayak gini yang di masyarakat kayak gitu. Dan Ortugi berusaha menghadirkan bahan-bahan edukasi yang memang dibikin dengan bahasa masyarakat agar mudah diterima dan akan membuat masyarakat semakin waspada gitu sih. Jadi intinya dari keresahan dulu kan. Ivo sebagai perawat gigi pasti juga punya keresahan yang sama pastinya, karena ini menyangkut profesionalisme kita gitu loh, dan ini keilmuan kita yang dikerjakan, diselewengkan dan dikerjakan tanpa dasar sama sekali. Pasti itu, saya pikir orang yang paham pasti akan memiliki keresahan yang sama gitu. Apalagi kita yang profesional yang di kedokteran gigi, pastinya udah paham betul ilmu-ilmunya, risikonya seperti apa. Pastilah keresahan kita, berusaha membagikan keresahan kita ke masyarakat dalam bentuk edukasi seperti itu. Gitu Ivo kira-kira latar belakangnya ya. Ya, berarti dari keresahan, berarti bukan dari karena dokter jadi korbannya ya dok, bukan karena dokter atau teman-teman dokter pernah jadi korban tukang gigi terus oke nih ayo kita buat edukasi buat Iya, supaya karena yang lain gini nggak ya, kayak kalau kita dari gitu. teman-teman sendiri sih, teman-teman dentis sendiri itu beberapa banyak yang didatangi oleh korbannya gitu loh. Jadi kan pasti empati kita pasti akan tumbuh di situ gitu. Mungkin Ivo juga pernah nemui pasien-pasien praktik ilegal seperti ini mungkin sebagai perawat gigi nih. Perawat gigi kan? Sorry kalau salah. Kalau yang pernah Ivo temuin sih memang beberapa pasien-pasien yang jadi korban pernah dok, jadi mereka setelah udah tahu dampaknya, udah kena nih, kena dari dampak salah malprakteknya itu, baru mereka ke dokter giginya dok, baru ketemu di rumah sakit gitu. Mereka cerita, pertamanya mereka biasanya nggak mau cerita treatmentnya di mana, tapi akhirnya ya mereka jujur gitu, oh ya nggak ke dokter giginya, nggak ke dokter gigi, tapi ke klinik kecantikan atau banyak lah orang-orang yang aku bisa dan mampu ngerjainnya. Ya, ya Itu seperti sih. itu ya. Jadi karena kita sama-sama ada di dunia ini gitu loh. Jadi kita pengen buat masyarakat paham juga. Intinya kan gitu. Gitu Ivo. Ya. Oke dok, menarik banget. Menariknya akun korban tukang gigi ini, menariknya memang dikemas dengan bahasa yang menurut Ivo sendiri itu pasti orang-orang lebih ngerti dok. Jadi kayak nggak menggurui, tapi memang kemasannya menarik sekali. Makanya Ivo sangat tertarik. Ini kok berkembangnya ini dari awal ini ceritanya gimana dok? Awal berkembangnya, apakah dokter sendiri atau bareng teman-teman? Atau sekarang udah banyak nih, sekarang Ivo lihat akun korban tukang gigi yang di Kalimantan, yang di mana lagi ya? Nah, itu kok bisa jadi banyak sekarang sampai sekarang itu ceritanya Jadi gimana, Dok? memang Boleh kita kemas ceritakan ya? dengan bahasa masyarakat ya. Jadi itulah challenge-nya, bahwa dokter gigi ini untuk mengedukasi harus benar-benar berdiri di kaki masyarakat gitu. Jadi benar-benar bisa merasakan sendiri persepsi apa yang dipahami oleh masyarakat.
Maka kita harus menerjemahkan bahasa-bahasa ilmiah ini ke bahasa masyarakat gitu. Itu yang akan gampang sekali diterima. Dan saya pikir semua konten apapun informasi itu akan lebih mudah dicerna apabila dikemas dengan kemasan hiburan sebenarnya. Tapi orang pasti butuh hiburan gitu loh. Untuk edukasi mungkin untuk orang-orang yang memang nggak butuh ya mereka tidak akan mencari akun edukasi gitu. Tidak semua orang butuh edukasi, tapi semua orang pasti butuh hiburan. Maka kita bikin kemasannya hiburan. Itulah yang akan menjadikan edukasi ini mudah sekali masuk gitu. Dan ini jadi challenge ya untuk semua tenaga kesehatan ya, nggak harus dokter gigi sih, tapi beberapa semua nakes ya dengan profesionalismenya masing-masing itu kan wajib mengedukasi masyarakat gitu. Nah masalahnya masyarakat ini punya kemasan yang memang harus mudah diterima gitu loh. Jadi gimana caranya kita mengedukasi tapi tanpa menggurui. Nah disitulah akhirnya Kortugi lumayan sudah diterima masyarakat meskipun tidak sebesar akun-akun gosip ya, pastilah akun gosip ya kita kalah di situ. Ya edukasi sama gosip pasti orang lebih pilih gosipnya kan. Edukasi nanti aja lah gitu kan, karena lebih gampang dicerna akun gosip daripada akun edukasi. Nah disitulah Kortugi mulai bisa diterima masyarakat dan kemudian beberapa dentis dengan dengan inisiatif mereka di beberapa daerah membuat chapter-chapter Portugi di daerah masing-masing kayak gitu. Jadi saking banyaknya kasus ya, jadi kalau kita cover secara nasional tidak akan ada habisnya gitu kan. Jadi beberapa dentis yang ada di daerah lain mereka membuat chapter untuk daerah mereka masing-masing kayak gitu Ivo kira-kira. Oke. Ya. Berarti itu pertanda baik ya dok. Pertanda baik kalau makin banyak yang aware dan mau mengedukasi supaya kita tetap waspada gitu ya. Bagus sih itu. Oke. Dokter, kalau cerita sedikit gitu, sebenarnya kan Portugi ini pasti udah banyak dong yang ngelaporin, misalnya dokter udah banyak nerima kasus-kasus malpraktek dari tukang gigi gitu. Kalau misalnya boleh cerita atau sharing sedikit aja 3 kasus gitu, dari kasus yang ringan, pelaporan ya, pelaporan yang ringan, yang sedang sampai yang parah, yang kemarin Ibu sempat baca di akunnya Portugi meninggal, ada yang meninggal gitu. Itu tuh boleh nggak sharing sedikit dok, biar teman-teman Oke. juga lebih tahu Baik, jadi dampaknya bisa memang gimana. banyak sekali dampak-dampak yang benar-benar sudah nyata terjadi di masyarakat gitu. Jadi mulai dari yang paling ringan lah, misalkan gusi mudah berdarah, kemudian bau mulut, kemudian susah mengunyah, gigi sakit lah. Itu kan yang ringan-ringan lah, kita anggapnya ringan kan. Nah ada juga sampai yang benar-benar tidak tertolong lagi karena mungkin sudah keganasan atau ke cancer, kemudian ke perdarahan yang tidak bisa dihentikan ya. Kebetulan mungkin karena ada kelainan darah di situ, nggak bisa membeku atau gimana, kemudian terjadi perdarahan yang tidak terkontrol, akhirnya meninggal juga. Jadi yang meninggal di sini yang kami terima adalah kebanyakan karena terjadi keganasan di situ ya, sampai berkembang ke kanker. Kemudian ada juga yang keperdarahan karena dicabut oleh orang yang tidak berkompeten kayak gitu. Dan itu kan benar-benar masalah yang benar-benar sangat serius gitu loh. Jadi ternyata sampai risiko terbesar, sampai risiko Iya. tertinggi ya, risiko meninggal lah. Apa yang lebih parah dari meninggal coba kan? Meninggal 2 kali ya, yang lebih parah dari meninggal mungkin. Ya, nggak mungkin gitu, nggak, itu udah paling polnya gitu loh ya, meninggal gitu. Jadi ini masyarakat harus dipahamkan bahwa risiko-risiko itu bisa saja terjadi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun gitu. Karena ya misalkan nih, keparahan yang menjadi kanker itu kan siapa orang yang bisa menduga ke situ. Kalau orangnya punya bakat ke kanker bisa terjadi seperti itu. Kemudian
kelainan perdarahan misalkan, siapa yang mungkin tahu kalau dia nggak periksa ke dokter? Kalau dia ditangani oleh yang bukan dokter, pasti kan nggak ketahuan. Kemudian diberi tindakan yang menjadikan risiko itu menjadi tambah besar, gitu kan. Intinya ketika kita bermain dengan kesehatan secara keseluruhan di tubuh manusia, itu kan ada satu dan lain hal yang harus diperhatikan, yang membuat perawatan itu mungkin saja jadi memperparah, atau mungkin dari sehat menjadi sakit, atau mungkin yang sudah punya penyakit tertentu kemudian penyakitnya lebih parah, atau mungkin dia sedang mengalami suatu kondisi di mana nanti jika dilakukan perawatannya itu akan justru membuat komplikasi. Itu kalau nggak dokter itu nggak bisa mengkaji seperti itu gitu loh. Kita menerima laporan bahwa ada satu kasus di Banjarmasin, dia menderita kanker karena gigit palsu yang dipasang nggak bisa dilepas. Gitu. Itu laporan beberapa tahun yang lalu. Kita ikutin korbannya. Kondisinya seperti apa, perkembangannya seperti apa, ya. Sampai kita menghimpun dana waktu itu, Portugi menghimpun dana, kemudian kita sumbangkan ke ibu itu. Kemudian ibu itu menjalani perawatan rutin, ya, jadi berlanjut kemoterapi lah dan perawatan lain-lain untuk kansernya itu, dan membaik, alhamdulillah membaik pada saat itu. Tapi di satu waktu si ibu ini sudah menyerah gitu loh, menyerah karena perawatan kansernya sendiri itu membuat ibunya menjadi tidak kuat gitu, entah itu efek kemonya atau apa seperti itu. Dia akhirnya tidak kuat dan memutuskan untuk berhenti. Disitulah akhirnya ibunya meninggal gitu. Jadi kami benar-benar pernah ngikutin perkembangan kasus itu dari mulai dia didiagnosis cancer sampai ke kabar bahwa ibunya sudah menyerah dengan pengobatannya dan akhirnya meninggal juga. Gitu loh. Jadi itu kan sedih banget. Yang seharusnya itu nggak terjadi. Gitu Ivo. Jadi empati kita ya, nggak harus dokter lah kita bisa merasakan empati itu. Orang awam yang mungkin sudah paham, punya hati nurani, pasti punya empati yang sama dengan kita. Gitu. Hanya saja masyarakat ini harus perlu dikasih tahu risikonya terjadi akan seperti itu. Risikonya bisa benar-benar gawat gitu. Dan selalu saya tegaskan bahwa berpikir kritis itu tidak harus nunggu kritis dulu baru berpikir. Gitu loh. Kita kasih paham dulu, biar dia tahu bahwa ini bisa jadi kritis. Jangan nunggu kritis dulu baru berpikir gitu. Biarkan orang-orang berpikir di awal dulu, berpikir kritis di awal. Gitu Ivo kira-kira. Ya. Iya, iya, prihatin ya dok. Misalnya ya prihatin gitu loh. Ya sampai ada yang mohon maaf gitu meninggal. Misalnya ketidaktahuan yang pertama tadi ya dok. Misalnya nggak tahu kalau sebenarnya ya harusnya nggak dikerjakan oleh oknum tersebut gitu. Ya kayak tadi dokter juga udah bilang gejala ringannya kayak misalnya dari sehat kok tiba-tiba jadi nggak sehat, ada sakit bawaannya nanti bisa jadi micu komplikasinya lagi, atau misalnya kalau tanda-tanda ringannya dari kayak bau mulut, sariawan, itu sebenarnya udah pertanda ini benar nggak sih yang dikerjain sama atau sama yang kita anggap tenaga kesehatan itu gitu. Dokter, kan ini sebenarnya berarti kan memang kita kalau boleh jujur berarti banyak banget orang yang masih belum paham dok. Maksudnya orang tuh belum paham kalau resikonya itu sebenarnya besar gitu loh. Kalau ini nggak dikerjakan sama orang yang tepat. Mungkin masih banyak yang menganggap kalau gigi itu hal sepele. Kayak misalnya nambal itu sepele. Jadi kalau di rumah tanpa handscoon, tanpa masker, nggak apa-apa. Misalnya sebelum pandemi, sudah pandemi. Misalnya ngerjain bracket, behal. Nah, gimana ini ya dok ya?
ini juga PR besar gitu loh dok. Gimana caranya? Ini kalau kita mau kasih tahu ke teman-teman, gimana caranya supaya teman-teman ini minimal tahu nih, kok mbaknya ngerjainnya ke rumah ya, kok dia kayak gini ya. Biasanya tanda-tandanya itu apa dok? Kalau kita tuh sedang dikerjakan sama orang yang bukan kompetensinya, Baik, jadi itu tandanya apa aja dok? kita harus membuat sadar dulu nih masyarakat. Masyarakat ini ada beberapa yang tidak sadar, yaitu soal yang pertama, tidak sadar hukum atau batas. Mereka tidak tahu itu. Tuh. Yang kedua, tidak sadar kesehatan gigi. Itu permasalahan yang sudah sangat umum di masyarakat lah. Soal gigi pasti kalau sakit diobatin sendiri. Kalau sakit ditunda. Kalau sakit mau periksa takut mahal, kayak gitu loh. Gitu. Nah, ketidaksadaran ini tidak hanya terjadi di masyarakat yang jadi korban saja, tapi terjadi juga di para penyedia layanan ilegal ini gitu. Siapapun bisa jadi pasang behel, siapapun bisa pasang veneer, tukang salon pasang veneer, tukang salon pasang behel, apapun profesinya, mereka bisa masang behel, masang veneer, perawatan gigi yang lain. Karena mereka nggak tahu batasan-batasan undang-undangnya seperti apa. Mereka pikir itu perawatan salon. Gitu. Jadi mereka ada ketidaksadaran, ketidakpahaman soal batasan-batasan itu. Gitu. Kadang ketika kita menegur satu tukang salon misalkan, mereka pasti nggak tahu ya, mungkin entah bohong atau enggak. Kadang mereka benar-benar nggak tahu gitu loh. Dikira ini adalah pekerjaan salon. Dikira karena temennya juga banyak, ya kan banyak temennya gitu. Teman-temanku juga kayak gitu nggak masalah gitu kan. Kemudian nggak sadar soal risiko, ya pastilah soal risiko mana tahu dia karena nggak dikasih pendidikan soal itu gitu. Nah, ketidaksadaran ini yang harus benar-benar dari dua sisi kita harus kasih edukasi. Nggak hanya di masyarakatnya aja, tapi di praktisinya gitu. Nggak hanya di praktisinya aja, tapi di penegak hukumnya. Ya, mungkin kalau udah follow lama Kortugi, ternyata penegak hukum ini juga sering juga membuka kerja sambilan, ya. Entah itu masang behel, entah itu jual peralatan behel, peralatan gigi seperti itu, atau mungkin ngevinir gitu ya. Entah itu dari penegak hukumnya sendiri, dari oknum polisinya, nah, entah oknum dari oknum yang notabene dia lulusan orang hukum kayak gitu. Itu ada gitu loh. Karena mereka nggak paham. Karena mereka nggak paham. Nah itulah yang kita harus kasih paham gitu kan. Itu yang harus kita kasih paham. Eh, di segala lapisan masyarakat, di segala profesi harus kita pahamkan. Di semua lini bahkan. Ya, mulai dari masyarakat, pelakunya, penegak hukumnya, kayak gitu. Gitu Ivo kira-kira. Kondisinya seperti itu sih. Oh iya Kalau tandanya, tadi sorry dok, sorry. kalau tandanya gitu dok, Ya, kalau nah iya kita ya kan memang ada. tadi yang Tandanya ya, apa nih? tandanya. Ya, Mm-mm. mulai tahu kayaknya Jadi gitu loh. kebanyakan kan mereka bisa ini ya, bisa dipanggil ya dari rumah ke rumah, di kos-kosan, di apartemen, di hotel. Itu nggak ada perawatan medis yang kalau dilakukan di rumah, di hotel kayak gitu nggak ada. Ya, di hotel nggak ada lah. Hotel kan tempat orang tidur, bukan tempat orang mengerjakan tindakan medis. Di rumah itu bisa saja sih di rumah kalau misalkan baksos ya, konteksnya baksos, dia bisa dengan fasilitas yang minim gitu. Tapi kalau untuk perawatan behel, masa sih ada perawatan behel baksos? Nggak ada kan. Jadi kalau behel itu sudah bisa dipanggil di rumah, itu pasti abal-abal, pasti bukan dokter. Behel dia bisa dipanggil di hotel, di apartemen, di kos-kosan, itu bukan dokter.
gitu. Kalau konteksnya baksos bolehlah misalkan mengunjungi rumah-rumah, kemudian diperiksa, ya di pemeriksaan gigi seperti itu bisa. Tapi kan bukan behel juga kan. Behel nggak ada yang kayak gitu. Vinir juga nggak ada kayak gitu kan, nggak ada vinir baksos, behel baksos gitu. Jadi tanda yang paling ini ya paling paling nyata itu kalau dia bisa dipanggil ya dokter gigi nggak bisa dipanggil karena apalagi terkait dengan pandemi seperti ini dia harus ada standar tempat, standar sterilitas alat, standar prosedur dan lain sebagainya, nggak mungkin dia pindah-pindah gitu. Kemudian biasanya dia perawatannya campur campur dengan perawatan salon, misalkan ada eyelash, kemudian ada sulam alis ya, ada sulam bibir. Sekarang kayaknya semua tubuh bisa disulam kan. Nah, kemudian plus lagi perawatan gigi. Nah, itu yang kayak gitu tuh. Kayak gitu, udah pasti itu tukang salon. Gitu loh. Mungkin mereka izin salonnya ada, tapi mereka menyisipkan tindakan giginya. Padahal izin salon dengan izin praktik gigi itu nggak ada hubungannya sama sekali. Harus berbeda. Kayak gitu. Ya, apalagi ya kira-kira bisa dipanggil, kemudian perawatan one stop, kemudian ya kalau mau cek nama ya cek nama di portal KKI, kalau ketahuan namanya silakan diketik di situ, kalau nggak keluar berarti bukan dokter. Gitu sih, itu yang paling kalau misalkan mau dicek secara database ya kedokteran ya namanya tercatat atau enggak. Nah itu yang paling pamungkasnya di situ. Cek namanya siapa, nama lengkapnya siapa ya. Nah, itu kalau dicek nggak ada, ya berarti nggak ada. Dia bukan dokter. Nah, kalau bukan dokter dia nggak boleh, bukan dokter gigi dia nggak boleh ngevinir, nggak boleh ngebehel, ya, nggak boleh bleaching, ya. Dan perawatan-perawatan gigi yang lain mungkin tambal, mungkin cabut, apalagi gitu. Ya, itu tanda-tandanya yang paling paling nyata, paling gampang kalau teman-teman mungkin masih awam, ya itu tanda-tandanya. Bisa dipanggil ya pasti bukan, gitu. Ada les tapi masang bel, nah itu pasti bukan gitu loh. Jangan ke situ, jangan dicoba-coba, jangan coba-coba karena kamu bukan hewan coba gitu Ivo. Oke. Sekarang kalau kita mau bahas yang lain nih dok, tadi kan anggaplah teman-teman udah mulai tahu nih tanda-tandanya yang kayak tadi dokter sampaikan, dari banyaknya kasus, berarti tanda yang pertama kan yang bisa dipanggil, biasanya alatnya campur, terus misalnya kalau udah kita cek di KKI nggak ada, nah itu berarti sudah pasti bukan orang yang sesuai kompetensinya untuk mengerjakan tindakan tersebut. Nah, anggap lagi nih dok, kepepet. Ini kan kadang tuh perempuan-perempuan, laki-laki pingin pingin cepet, pingin instan. Dia mungkin merasa kalau kita ambil nih kasus 3 kasus aja gitu dok, misalnya nambal, behel, sama finir, 3 kasus ini aja. Mungkin mereka merasa kalau nambal nih, mungkin mereka udah tahu nih dok, ini bukan orang yang kompeten, tapi budgetnya cukupnya sama orang yang tersebut gitu. Walaupun hitungannya juga nggak murah ya kan dok, tetap hitungannya mahal gitu mereka ngambil sekarang budgetnya. Nah, boleh nggak dokter edukasi atau dokter sharing kalau 3 kasus tadi misalnya nambel, bracket, pasang behel sama ini, kalau dilakukan sama orang yang tidak kompeten atau bukan di bidangnya, biasanya nanti beresiko apa? Misalnya kalau nambal, kan banyak yang nggak tahu nih kalau gigi di behel nanti mereka kira gigi kan rapi, kalau di behel sebentar cuma untuk gaya-gaya dong, nggak apa-apa lah, nggak usah kontrol lagi, nanti bisa dilepas. Mereka nggak tahu resiko apa gitu dok. Boleh dokter sharing kira-kira bisa bisa apa dampaknya kalau Baik, 3 kasus tadi misalnya dok? baik nambal ataupun vinir itu kan bahannya sama ya, prosesnya juga sama-sama nutup gigi dengan bahan tambalan kayak gitu. Nah, ketika gigi itu ditutup, apalagi dalam keadaan lubang, itu lubangnya di treatment dengan baik atau enggak, dengan benar atau enggak, dibersihkan atau enggak, atau jangan-jangan lubang gitu aja langsung ditutup aja kayak gitu kan. Nah, itu kan bikin lubangnya nanti tambah parah, kemudian eh, bau mulut kayak gitu ya. Eh, saya putus-putus ya, sinyalnya nggak bagus ya di sini ya. Ya,
Oke, iya, Masih mohon dengar kok maaf dok, ya masih dengar. sinyalnya karena nggak di rumah gitu loh, jadi sepertinya sulit sekali ini ya. Mohon maaf ya. Nanti kalau kapan-kapan kita bisa live lagi, kita akan optimalkan lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Biar ada sesi keduanya. Oke, saya lanjut penjelasannya. Jadi masalah tambal-tambal tadi ya, kalau tidak dikerjakan oleh orang yang profesional, itu nanti perawatan dari tambal giginya itu kan tidak optimal. Entah itu dengan pembersihan lubang giginya seperti apa, kemudian juga perlakuan bahan dan alatnya seperti apa. Ya, bahannya itu bahan kimia loh. Ya, bahan kimia yang kalau tidak diperlakukan dengan benar itu nanti bisa bikin iritasi, bisa bikin alergi, ya, bisa bikin iritasi rongga mulut, bahkan kalau ketelen kan sampai iritasi ke saluran pencernaan, kayak gitu. Apalagi yang bersifat asam, bersifat yang tidak bereaksi kimia secara sempurna, ya, itu nanti akan jadi racun. Itu kalau dalam tambal. Nah, kalau di orto itu kan terkait dengan tarik menarik, ya, tarikan gigi, menggeser gigi, menggerakkan gigi. Pertanyaannya adalah, mampukah dia mengendalikan pergerakan giginya? Gigi bergerak pasti bergerak. Ditempel orto pasti langsung berubah. Ya, jadi otomatis dia langsung dipasang. Seketika itu dia akan menarik gigi-giginya. Ya, giginya pasti ketarik. Pertanyaan terbesar adalah ketika alat itu mulai menarik gigi, apakah dia bisa mengontrol pergerakannya? Ya kalau nggak terkontrol, giginya jadi tambah berantakan. Salah pasang bracket aja nanti ketinggian atau tarikannya jadi beda. Giginya jadi nggak sejajar, nggak simetris lagi. Nah, kalau giginya udah nggak simetris kan, rahangnya juga ikut ketarik, ikut nggak bagus. Kalau udah rahangnya nggak bagus, bentuk mukanya juga terpengaruh juga. Saya ada beberapa kasus yang diposting di Kortugi yang benar-benar yang tadinya ada fotonya giginya rapi, cantik, setelah terjadi kerusakan, itu wajahnya jadi berubah gitu. Ya, kasihan sekali. Jadi itu sebenarnya kan tidak perlu terjadi yang seperti itu. Ya, apalagi gigi ini kan permanen ya, kita udah nggak punya lagi. Kalau misalkan kita udah dewasa, gigi ini dipakai bakal sampai tua nanti, selamanya, seumur hidup. Nah kalau diapa-apain, kalau sampai cacat, itu kan artinya cacatnya seumur hidup gitu loh. Jadi kerugiannya seumur hidup. Ya, harga yang paling berharga itu ada dua, satu keluarga kalau kata keluarga Cemara, yang kedua itu gigi. Ya, gigi itu nggak bisa diganti gitu loh. Ya, nggak ada gantinya, kecuali kalau masih anak-anak kayak gitu ya. Ya anak-anak pun harus diperhatikan juga itu kesehatan gigi meskipun bisa ganti. Nah kalau udah dewasa kayak gini kan nggak ada gantinya. Gantinya apa, ada sih gantinya, gantinya gigi palsu gitu loh. Ya, gantinya adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang asli lagi gitu. Kenyamanannya juga nanti akan berkurang, fungsinya juga akan berkurang kayak gitu ya. Itu soal kesehatan gigi. Jadi jangan main-main kesehatan gigi. Kalau cacat permanen seumur hidup. Gitu Ivo kira-kira. Itu itu teman-teman ingat, selain keluarga, pasangan, gigi juga nggak ada gantinya. Kalau pasangan masih ada lah gantinya gitu. Kalau gigi itu gigi one and only kalau udah permanen. Jadi ini kita Boleh. punya beberapa waktu, kita Ya, jawabin dulu ya dok pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari live dulu. Nanti kita nggak kita sambil sapa-sapa. Ini dari ada Edung, Mas Exet, halo dokter. Lalu ini ada dari Octavia, Dok Jatmika. Dok mau nanya, aku pasang behel sudah ada penarikan gigi. Sekarang giginya goyang. Normal nggak sih? ya, kalau gigi ditarik pas perawatan behel itu kan pasti ya giginya kan dari awalnya posisi yang seperti itu kemudian akan digerakkan ya. Jadi pas proses penggerakan itu pasti ada kegoyahan gigi ya. Jadi selama proses perawatan behel
ketika dia belum selesai, dia masih dalam perjalanan, perawatannya belum selesai, itu bisa jadi ada sensasi giginya goyang gitu. Jadi itu memang ada proses seperti itu ya. Kalau nggak goyang gimana mau bisa digerakkan kan? Jadi memang harus goyang ya, meskipun derajat goyangnya cuma sedikit gitu. Jadi tenang aja, meskipun nanti giginya jadi goyang, itu goyangnya juga sudah terprediksi ya. Yang namanya juga digerakkan ya, pasti harus goyang dulu. Kalau nggak goyang nggak bisa gerak gitu. Kemudian karena tulangnya juga belum stabil ya, tulangnya belum stabil, makanya perlu retainer nanti di akhir perawatan, karena kita nggak hanya menggerakkan gigi tapi juga menggerakkan tulang. Nah, tulangnya nanti akan jadi longgar, ya kan? Nah, ketika perawatan itu ada yang namanya regenerasi tulang, tulangnya akan memadat, ya, seiring dengan giginya sudah menempati posisi settle, sudah stabil di situ, maka tulangnya akan kembali beregenerasi, kemudian menjadi padat kembali, dan itulah posisi terakhir giginya. Nah, di saat itulah giginya sudah rapat lagi. Jadi nggak ada masalah ya, selama kamu perawatan di dokter gigi, apapun yang terjadi, pergerakan apapun, kegoyangan apapun di situ, itu sudah terukur dan terencana. Karena ada goal di situ. Goalnya dari mana? Analisis pemeriksaan. Nah, analisis pemeriksaan baik dari ronsen, cetakan gigi, diperiksa secara langsung, itu ada goalnya. Nah, goal itu ada yang namanya rencana perawatan. Nah, rencana perawatan itulah yang akan nanti dijalankan bareng-bareng nih, baik dokternya maupun pasiennya. Pasiennya harus kooperatif juga, dan disitulah akan didapatkan sebuah goal treatment yang benar-benar ideal. Ya, itu. Jadi nggak masalah, prosesnya masih berjalan seperti itu kalau kamu pasangnya di dokter gigi. Coba pasangnya di, pasti tidak terkontrol, pasti tidak terencana, bahkan bisa jadi goyangnya justru kebablasan, terlalu goyang, nanti pas bahalnya dilepas giginya goyang terus, nggak sembuh gitu loh. Nah, di situ ada risiko kalau misalkan behel ini tidak dikendalikan oleh orang yang tepat. Semua orang bisa mengendalikan, semua orang bisa, mohon maaf, semua orang bisa memasang behel, tapi hanya dokter gigi yang bisa mengendalikan proses pergerakannya. Gitu Ivo kira-kira. Gitu Kak Oh Octavia. iya, Kak oke, Octavia gitu dok yang nanya, Octavia. bukan Ivo. Kak Octavia. Ya, kira-kira itulah gambaran. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, tapi dipastikan dulu ini benar dokter gigi nggak pasangnya. Kalau benar memang uh, kompetensinya, kayak tadi kata dokter gigi, ada rencana, ada perencanaan yang udah dibuat. Oke, kita lanjut ke dokter. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Laras Randika. Nanyanya, gigi aku juga patah karena aku ngasih tahu ke dokternya kalau jalan giginya kurang tinggi. Nggak didengerin, alhasil gigiku patah dok. Ya, kayaknya ada ceritanya sebelumnya ya. Makanya Oke, ini baik-baik. banyak banget soalnya. Kira-kira apa nih dok? Baik, ini ada Apa? cerita sebelumnya nggak sih? Tapi kalau saya baca di sini nih, gigi aku juga patah. Eh, Oh ini, oh ya, cerita pertamanya ini dok. Kadang, aduh banyak banget ya cerita. Kadang ada suara gitu kayak bunyi sih ganjelannya ini goyang gitu. Terus aku tanyain ke dokternya, ini aku takut ada sisa makanan milik-milik dan mas malah bikin gigi iya goyang. ini kayaknya belum Aduh, ceritanya mana ya tadi ya dok? belum yang pertama ini. Kita scroll Ini masih ada dulu. di atasnya, masih banyak. Kayaknya gigi berlubang deh ini. Aduh, bentar. Parah. Bentar ya Kak Laras, sabar ya. Oh, ini dulu aja sebentar ya Kak Laras. Siap. Aku sambil cari, kita jawab dulu yang ini dari
Anissa_Ica007. Dok, aku pernah pasang behel. Diajakin teman di tukang gigi, sekarang malah agak maju gigi sebelah dan akhir-akhir ini sakit, padahal pasangnya udah Oke, lama. Nah, yo, ya. Jadi kalau gimana misalkan tuh? nih tips buat teman-teman yang ternyata baru sadar kalau behelnya itu dipasang orang-orang yang tidak berkompeten atau misalkan baru tahu nih, oh ternyata dia tukang salon bukan dokter, gitu kan? Kan biasanya kalau orang awam kan biasanya masih bingung ya, kadang nggak bisa bedain dan baru baru nyadarnya telat kayak gitu. Nggak apa-apa, ya, untungnya kamu udah nyadar gitu. Nah kalau kamu udah nyadar seperti itu, kamu masih memakai behelnya, segera dilepas deh, segera dilepas. Nah, lepasnya ya ke dokter giginya, jangan ke tukang giginya. Kalau ke tukang salonnya lagi, kamu akan diberikan perawatan yang salah lagi gitu loh. Nah, buruan dilepas. Kalau kamu belum sempat ke dokter gigi, tolong dilepas kawatnya dulu. Karetnya dilepas, kawatnya dilepas. Ya, nanti bracketnya nggak apa-apa lah, nanti kalau udah sempat ke dokter gigi nanti biar dibersihkan. Yang penting adalah meniadakan tarikannya dulu, biar nggak tarikannya makin bablas, nggak berlebihan. Jadi kamu boleh lepasin itu, karetnya dilepas, kawatnya dilepas. Itu jauh lebih aman daripada kamu nunda dalam kondisi gigimu masih ketarik. Ya, itu kalau kamu baru sadar, gitu. Dilepas dulu lah, gitu. Baru nanti minta tolong ke dokter gigi bersihin sisa-sisa lem bracket atau mungkin ngelepasin bracket sisanya seperti itu. Nah, kemudian efek apa aja? Efeknya itu nanti kan bisa jadi efeknya itu kamu rasakan sekarang, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bulan depan, atau mungkin tahun-tahun ke depannya baru kerasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya pengunyahan gigi itu, kalau misalkan kita pakai ngunyah, giginya nggak bener, ada perubahan tidak seimbang di situ, tidak simetris, akhirnya yang bermasalah nggak cuma giginya, tapi otot-otot pengunyahan. Kemudian dari otot pengunyahan ke sendi rahang. Nah, itu kan kayak menjalar seperti itu. Itu terjadi ketika ada akumulasi dari perubahan arah gigitan dan beban gigitan hanya gara-gara giginya posisinya nggak bener gitu. Sakitnya baru nanti-nanti gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya seperti mesin motor ya atau mesin apalah gitu. Kalau misalkan ada kerusakan nggak segera diperbaiki, nanti biasanya kerusakannya akan menjalar baru kerasa nanti kayak gitu. Ya karena mulut ini sebuah sistem, nggak berdiri sendiri, gigi nggak berdiri sendiri dong, karena gigi itu kan buat ngunyah, buat pencernaan makanan, dan itu terkait dengan ada yang namanya otot, ada syaraf, ada sendi rahang, itu satu kesatuan. Makanya dokter gigi itu kalau sekolah nggak hanya mempelajari gigi aja, ada yang bilang 32 gigi kok, lama-lama sampai 6 tahun, 7 tahun gitu. Karena nggak terpisah, dia jadi satu keseluruhan, satu sistem. Kalau sistem ini rusak, dia akan menjalar ke sistem lain. Nah, solusinya seperti apa? Tidak ada opsi lain ya selain langsung diperiksakan ke dokter gigi tanpa menunda lama-lama gitu ya. Karena kalau kalau kamu menunda, makin lama menunda, kasusnya akan semakin berat, opsi perawatan akan semakin kecil, keberhasilan perawatan semakin kecil, dan jelas biayanya akan jadi lebih banyak. Seperti itu ya. Gitu. Semoga Ya, ya. Kak Anissa, jawabannya dari Dokter Rifki. Kita lanjut siap. yang tadi langsung ketemu, kita lanjut. Nah, ini dari ya si Hilda underscore TJB, pertanyaannya, "Dok, kenapa ya gigi anak saya usia 7 tahun 10 bulan, kenapa ya dok gigi susunya belum benar-benar goyang, tapi udah tumbuh gigi penggantinya. Jadi giginya berantakan. Solusinya Ya, apa nih dok?" berarti waktu dia mulai ada tumbuh gigi pengganti, itu kita miss gitu. Kan sebenarnya itu kan harus diawasi, diobservasi.
Kalau misalkan sudah ada tumbuh tanda-tanda tumbuh gigi pengganti, itu setidaknya dibantu goyang-goyangin gitu. Nah, yang namanya anak itu kan kadang kalau misalkan ada gigi goyang, itu kan dia akan ngerasa nggak nyaman dan menghindari sisi itu. Jadi ngunyahnya di sisi lain. Nah, di saat yang bersamaan ketika dia tidak menggunakan itu buat mengunyah, itu kegoyangan giginya juga akan terhambat. Malah justru akan rapat lagi karena nggak dipakai buat ngunyah. Itulah peran kita orang tua untuk mengobservasi kalau sudah ada tanda-tanda gusinya mulai pucat, ada bayangan putih, sudah mulai ada tanda-tanda giginya pengganti tumbuh, itu dibantu digoyang-goyangin. Ya, harapannya nanti giginya bisa lepas sendiri tanpa ke dokter gigi. Kan anak-anak kan diminimalkan dulu nih, pelan-pelan dulu nih dikenalkan sama dokter gigi, jangan sampai ya, sebaiknya jangan sampai kunjungan pertama ke dokter gigi cabut, kunjungannya malah cabut dulu tuh, ya kan nanti traumanya jadi berkelanjutan. Kalau bisa kunjungan pertama ke dokter gigi itu ngobrol-ngobrol dulu, nambal gigi dulu, baru cabutnya di belakang. Itulah fungsinya diobservasi dulu. Nah, solusinya seperti apa kalau sudah seperti ini? Sudah mulai tumbuh gigi pengganti tapi belum goyang atau malah rapat gitu. Coba sambil diobservasi, sambil dibantu digoyang-goyangin. Kalau itu tidak bisa secara waktu, kok nggak bisa ngejar, keburu penggantinya muncul gede, ya mau nggak mau harus dibantu dengan dokter gigi, ya karena nanti akan keburu membuat gigi penggantinya tumbuh di tempatnya salah gitu. Jadi masih ada kesempatan, silahkan digoyang-goyang sendiri, tapi juga sambil diobservasi tuh, jangan sampai keburu gede nanti, jangan sampai keburu muncul penuh gitu. Kalau muncul penuh nanti tambah susah lagi itu ya. Jadi nanti kalau sudah tidak bisa, ya kita bantulah, dokter gigi akan membantu mencabutnya. Nah gitu ya, istilahnya kalau dokter gigi kalau dengan anak-anak bukan cabut ya, kita ambil dulu giginya gitu biar nggak takut. Kalau cabut, kita cabut dulu ya, nah, takut nanti gitu. Gitu kira-kira ya. Iya. Itu Mm-mm. ya, tadi siapa udah lewat, semoga berjawab juga pertanyaannya. Lanjut Oke. ini yang arah Oh, ya tadi dok, akhirnya dia ngetik ulang luar biasa karena kita ya. nggak ketemu. Dok, kalau kasih ganjelan, akhirnya dokternya takut. Terus ini lanjutannya dok, ini benar nggak dok? Apa bisa dok? Ini lanjutan pertanyaan yang lain nih. Aduh, banyak banget dia nanya. Apa bisa buat ngebut kita makan yang kesel banget karena ya istilah ganjelan gigi. Kira-kira menangkap pertanyaan. Mencoba ini ya, mencoba merangkai apa yang tadi sudah baca sebelumnya ya. Jadi ada jalan gigi, kemudian ya intinya itu ya. Kemudian dia punya masalah dengan ganjelannya atau gimana? Saya sedikit nggak paham. Tapi gini, yang namanya ganjelan gigi itu ya, itu memang ada prosedurnya, namanya peninggi gigitan. Ya, peninggi gigitan itu untuk membebaskan rahang atas dan rahang bawah agar mungkin rahang bawahnya atau rahang atasnya ingin bergerak tapi masih keganjel gigi lawannya gitu, makanya dikasih peninggi gigitan. Jadi itu memang ada prosedur seperti itu, namanya peninggi gigitan ya. Nah, terkait dengan apa yang dipermasalahkan, entah itu ada sisa makanan yang keselip atau mungkin ada gangguan-gangguan yang lain, saya tadi merekam juga ada diungkapkan bahwa giginya patah atau apa kayak gitu ya. Nah,
Eh, yang yang namanya treatment itu atau perawatan, jika kamu tidak merasa tidak nyaman, itu silahkan diungkapkan pada saat kunjungan pertama. Jangan di ini dulu, jangan sampai ditunda gitu loh. Karena kadang dokter akan menanyakan ke pasien, ini nyaman nggak gitu. Kemudian ini ada masalah nggak dengan pengunyahan? Ini nusuk atau enggak, ini ganjel atau enggak, kayak gitu. Jadi silakan nanti yang paling penting adalah komunikasi antara pasien dengan dokter dan dokter dengan pasiennya. Nah, komunikasi ini bisa terjalin dengan bagus kalau kita terbuka aja ya. Apa yang tidak kita nyaman ya, terbuka aja gitu. Jadi eh, keterbukaan ini itu jangan ditunda juga gitu. Jadi kalau udah terlanjur bermasalah, nanti kan kamu pulang ya ke dokter itu kan cuman mungkin 1 jam 2 jam aja, tapi waktumu di rumah itu lebih lama. Nah bisa jadi permasalahanmu itu pas di rumah. Nah kamu ketemu dokternya lagi dijadwalkan seminggu lagi. Nah keburu terakumulasi itu, gitu loh. Jadi yang penting adalah komunikasikan apapun yang terjadi. Termasuk biaya juga loh, termasuk biaya. Boleh loh berkomunikasi soal biaya. Dok, kalau yang seperti ini kemahalan. Boleh, hak pasien. Dok, kalau saya melakukan treatment ini, duit saya kurang. Boleh, boleh. Dok, saya nggak punya duit. Mungkin saya akan tunda dulu minggu depan atau bulan depan. Boleh, gitu. Daripada kamu terkendala biaya, kemudian perawatannya terhambat atau tidak optimal, ya, dan kamu juga jadi beban gitu loh, gitu. Jadi termasuk biaya, ketidaknyamanan apapun itu boleh dikomunikasikan ke dokternya. Dokternya akan biasanya memilihkan memberikan opsi yang terbaik dari segi bahan, dari segi biaya. Seperti itu akan dipilihkan dokternya sesuai dengan komunikasimu ke dokternya, kayak gitu. Jadi jangan khawatir ya, termasuk biaya juga boleh, itu hak pasien. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf tadi Laras Randika ya, karena panjang banget. Saya berusaha merangkai pertanyaannya, mencerna ya, kayak puzzle gitu. Tapi saya juga belum paham betul ya secara runtutnya seperti apa. Saya cuma mencuplik-cuplik tadi, ada peninggi gigitan, ada orto, ada masalah gigi patah. Kemudian di sini ada sisa makanan yang nyelip seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Semoga kejawab. Semoga menjawab ya, Kak Laras. Hmm. Oke, lanjut ya, Dok. Aku baru adikku giginya patah karena kecelakaan, terus nggak diperbaiki, tetap dibiarkan. Lama-kelamaan agak sedikit hitam, Dok. Baik, Gimana solusinya, dokter? gigi patah itu artinya ada kerusakan pelindung gigi yang paling utama, yaitu emel gigi. Ya, emel gigi itu pelindung utama dari gigi. Kalau emelnya udah patah, ya, lapisan yang kedua, dentin, itu dia akan lebih mudah rapuh, lebih mudah rusak. Ya. Biasanya perubahan warna ini terjadi di dentinnya. Dentinnya jadi berubah warna. Kenapa bisa begitu? Karena terjadi mungkin ada proses pengeroposan, proses pelunakan. Jadi dentin itu akan berubah warna. Gitu. Perubahan warna ini perlu dicurigai. Ya. Bisa jadi perubahan warna ini menunjukkan giginya sudah mati. Itu juga bisa. Jadi hitamnya seperti apa? Apakah hitamnya hanya di dentinnya aja atau di keseluruhan gigi? Kalau di keseluruhan gigi, kita curigai giginya udah mati. Jadi menggelap, jadi gelap. Itu nanti perawatannya beda lagi. Harus dirawat saluran akar atau endodontik. Ya. Kalau misalkan itu baru dentinnya aja, atau mungkin karena kotoran nempel, atau mungkin karena pengeroposan, itu masih bisa diperbaiki dengan tambalan biasa. Itu.
Jadi secara estetik itu masih bisa diperbaiki kok. Ya, dengan teknologi yang sekarang masih bisa diperbaiki, cuman tadi batasannya berubah warnanya itu masih hidup atau enggak. Kalau masih hidup bisa dengan ditambal biasa, kalau sudah mati biasanya harus didahului dengan perawatan saluran akar. Baru ditambal. Bisa ditambal, bisa dibikinkan crown lagi. Biasanya kan kalau gigi depan, gigi berubah warna, itu akan mengganggu penampilan. Ya. Solusinya apa? Nggak ada yang lain kecuali bawa ke dokter gigi. Ya, ya karena kan nggak mungkin kita pakai jalur alternatif gitu ya. Kita bikin jamu apa gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Untuk memperbaiki gigi rusak nggak mungkin pakai pengobatan alternatif. Ya harus diperbaiki ke dokter gigi. Seperti itu, Ivo. Kak Aim Bakso, semoga menjawab pertanyaannya. Dipastikan ke dokter gigi itu udah kondisi nah supaya bisa segera ditindakan. Lanjut dokter dari at a underscore terus bertanya, halo Kak, Assalamualaikum, aku punya luka di taring kanan atas, oh, aku yang di bawah pakai di gigi atas. Tindakannya apa ya dokter? Baik, taring ini kan posisinya di sudut ya. Peralihan dari gigi depan ke gigi belakang. Jadi fungsinya itu juga dia sebagai gigi depan, tapi sekuat gigi belakang. Gitu. Jadi karena akarnya besar, ya, tebal, dia gigi depan yang memang memiliki kekuatan. Nah, masalah gigi taring yang hilang ini pasti akan terjadi keseimbangan, perubahan keseimbangan dalam mengunyah. Itu keseimbangan dalam mengunyah karena satu gigi ini penting. Gigi taring itu kan gigi yang nggak boleh dicabut ya. Di orto juga perawatan orto itu pasti yang dicabut bukan gigi taring, tapi gigi belakangnya taring. Gitu. Gigi taring ini penting karena dia perpindahan dari gigi depan ke belakang itu dia harus ada dan cuma ada satu, di kiri satu, di kanan satu. Ya. Kalau gigi geraham itu kan di kanan dua, di kiri dua. Hilang satu masih bisa masih ada satu. Gigi geraham kecil kiri dua, kanan juga dua. Hilang satu masih ada yang satunya. Taring nggak ada. Taring nggak ada. Jadi kalau misalkan nih gigi taringnya udah nggak ada, nah ompongnya karena apa? Mungkinkah karena dicabut karena rusak? Atau mungkin karena nggak ada benihnya? Atau mungkin ada tapi di dalam nggak bisa turun? Ya, macam-macam. Gigi taring itu nggak ada giginya, itu macam-macam. Ya, kalau nggak ada giginya, itu bisa jadi di atas masih ada, tapi nggak bisa tumbuh. Ya, nanti harus ditarik nih pakai orto, bisa. Tapi kalau benar-benar nggak ada benihnya atau karena dicabut, ya, itu bisa dibikinkan gigi tiruan. Dibikin agar untuk menggantikan si taring tadi, baik dari segi estetika, dari segi simetrisasi lengkung rahangnya, dan dari segi fungsinya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini permasalahannya apa nih? Saya baca dulu efeknya gigi aku yang bawah miring karena nggak ada penopangnya di gigi atas. Ya, karena kalau ompong itu biasanya gigi yang sebelah itu berusaha mengisi ruang yang kosong. Dan gigi lawannya itu juga akan ngisi celah yang kosong juga. Jadi nggak ada lawannya, dia akan memanjanglah ke ruang kosong itu. Biar itu nggak terjadi, jangan ditunda, mumpung masih ada ruang ompongnya, itu harus segera digantikan dengan gigi tiruan. Ya, biar gerak giginya yang di dekatnya atau di lawannya itu berhenti, ada penopangnya. Bener tadi istilahnya, karena nggak ada penopangnya. Ya, yang bawah miring karena nggak ada penopangnya. Sebelum miringnya parah, yang ompong harus segera diisi. Ya. Jadi nanti biar nggak pada bergerak itu. Kalau pada bergerak semua ke mengisi yang kekosongan itu jadi berantakan giginya. Gitu. Ya. Jadi itu solusinya. Gigi tiruan. Gitu.
Andrew segera ke dokter gigi buat dipasang gigi penggantinya. Kasih dulu. Lanjut, Siap. kita masih ada beberapa menit lagi. Kita jawab beberapa lagi nih dokter. Saya dari Ya. FP. Katanya kalau akan ngilu itu masal. Ini hanya dan ya masal. Oke. Kan normal dok? Behel itu nggak harus sakit, nggak harus sakit banget. Kadang ada yang ambang sakitnya itu tinggi, jadi ketika orang lain sudah ngerasa sakit banget, dia masih biasa-biasa aja. Mungkin ngilunya pas makan aja, ya. Jadi ada yang benar-benar sampai nggak bisa tidur, ada yang biasa aja, gitu kan? Itu karena yang pertama ambang nyeri setiap orang beda-beda. Yang kedua, itu kan kasusnya beda-beda juga. Jadi kalau berantakan banget, berjejal banget, itu pergerakannya jadi banyak. Giginya akan bergerak dengan lebih ekstrim gitu. Itu nanti akan relatif lebih sakit daripada yang mungkin sudah rapi. Ya. Jadi normal-normal aja. Kalau kamu pasangnya di dokter gigi, sekali lagi kembalikan kamu pasangnya di siapa? Ya. Kalau kamu pasangnya di dokter gigi, mau sakit, mau nggak sakit, normal kok. Kan ambang nyeri orang itu beda-beda. Gitu. Ngilunya hanya pas makan, iya nggak apa-apa. Itu biasanya pas lagi dipasang pertama, penyesuaian alat, tarikan pertama, itu memang relatif lebih ngilu daripada nanti perawatan-perawatan atau mungkin udah jalan beberapa bulan kayak gitu. Jadi sudah ada penyesuaian atau pergerakannya udah nggak banyak lagi. Jadi tinggal dikit-dikit, tinggal merapikan sedikit kayak gitu. Kemudian soal sariawan, yaitu memang risiko ya. Risiko ada benda asing di situ, pasti ada kadang kegesek sariawan, itu risiko pemakai behel memang. Ya, ada benda asing, ngunyahnya belum terbiasa, gerak bibirnya belum terkoordinasi dengan baik, kegesek-gesek sariawan. Ya, risiko masih normal, nggak masalah ya. Asal kamu pasangnya ke dokter gigi, nggak usah khawatir. Gitu. Selanjutnya mungkin, Ivo. Oke. Oke, Kak Badriah tadi ya, Kak Anissa Badriah itu udah menjawab ya, itu mungkin kerambang rasa nyeri kakak bagus, jadi nggak terlalu nyeri. Lalu lanjut ini dokter dari @upi_mores, pertanyaannya, dokter mau tanya, kalau anak umur bisa pasang kawat gigi nggak? Saya yang atas agak Baik, 10 tombol. tahun kita cek dulu nih, giginya sudah ganti semua atau. Dan yang paling penting adalah orto itu kan wajib ronsen, ya kan? Wajib ronsen. Karena apa? Karena harus diketahui giginya sudah ganti semua atau belum. Ada benih giginya atau enggak. Atau akarnya sudah terbentuk sempurna atau belum. Kadang kalau misalkan gigi yang muda, meskipun itu gigi permanen, itu akarnya kadang belum sempurna. Ya, itu juga harus dikaji dulu. Biasanya 10 tahun itu rata-rata sih dia masih memiliki gigi anak-anak. Jadi belum ganti semua. Biasanya nanti di usia 12, 13, 14 sekitar itu dia baru nanti sudah komplit. Kalau 10 tahun saya rasa rata-rata sih dia masih memiliki gigi anak-anak. Dan itu nanti yang menjadikan perawatan ini bisa dilakukan atau enggak kayak gitu. Ya. Nah, kalau untuk kawat gigi itu wajib ronsen tadi. Gitu. Dan harus nunggu sampai gigi permanennya tumbuh semua. Itu kalau persepsi kita, kawat gigi perapih giginya adalah behel yang selama ini kita lihat. Ya. Kan perapih gigi kan nggak hanya kawat gigi. Nggak hanya behel aja. Buat anak-anak tuh ada merapikan gigi seperti trainer, ya, aktivator, macam-macam. Untuk anak-anak ada juga. Jadi nggak harus nunggu giginya permanen muncul, itu ada juga alat perapih gigi untuk anak-anak. Cuman bukan kawat gigi.
Atau kalaupun kawat gigi nanti perlu penanganan khusus dari dokter gigi spesialis anak, kayak gitu. Jadi intinya cek dulu giginya sudah muncul semua atau belum gigi permanennya. Kalau memang harus segera dilakukan untuk merapikan gigi, coba konsulkan dulu ke dokter gigi spesialis anak. Butuh nggak sih? Atau diobservasi aja ya, karena nanti mungkin masih bisa dilakukan perawatan, masih bisa dengan pertumbuhan rahangnya, pertumbuhan giginya, itu yang eh, ketidaknormalan secara minor itu akan normal sendiri seiring dengan pertumbuhan, gitu. Itu kira-kira. Upi underscore Mores, semoga menjawab. Ya, ya Mas. Nah, Ivo tambahin dok, ini kemarin pertanyaan masuk dari DM karena ini lagi bahas bracket. Teman apakah pasang bezel itu kalau pasang satu rangka itu harus ya? Sorry Ivo, sorry. Makan Suaranya sama banyak pikiran yang kan hilang mungkin. tadi. Oke. Mm-mm. Temen Ivo nanyain dok, Mm-mm. pasang bracket itu pasang Satu behel aja. Oke. satu rahang aja. Baik. Jelasin nggak dok? Apa Mm-mm. wajib sebenarnya? Logikanya sederhana sebenarnya. Gigi itu kan ada gigi atas, gigi bawah. Kalau kita ngunyah, itu ada kunyahan yang harus ketemu antara gigi atas ketemu gigi bawah. Kalau yang digerakkan satu aja, kunyahannya pasti nggak optimal dong, ya kan? Karena gigitan kita itu sebenarnya apapun yang terjadi di gigi kita, entah itu berantakan, entah itu maju mundur dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya sudah terbentuk dari lahir sampai usia kita sekarang gitu. Jadi sudah klop sebenarnya atas dan bawah. Meskipun ada berjejal, meskipun ada mungkin sedikit maju, sedikit mundur, nggak simetris, tapi gigitan itu ketemu dan sudah terbentuk dari lahir gitu. Nah, ketika kita mengkoreksi satu rahang, itu pasti ada perubahan, pergeseran, ya, lengkungnya juga nanti jadi berubah. Itu pasti tidak akan pas lagi dengan pasangannya. Jadi, pasang behel itu harus atas bawah, biar klop nanti. Ya, yang atas diperbaiki, yang bawah diperbaiki, meskipun merasa mungkin ya merasa oh gigi atasku nggak seberapa kok, atau gigi bawahku nggak seberapa berjejalnya, biar irit aku pasang satu rahang aja biar harganya bisa separuhnya gitu ya. Nanti pas di akhir perawatan itu rahangnya udah nggak sama lagi, gigitanmu jadi nggak enak karena yang satu nggak diatur, yang satu diatur ya. Jadi biasanya tuh dengan alasan biar harganya dipotong 50%, rawatnya satu aja gitu. Gak bisa ya, itu sudah satu set, sudah satu sistem kan, tadi sudah dibilang kesehatan gigi itu satu sistem, gak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Sistem pengunyahan maka butuh dua rahang yang berkontak secara optimal, maka harus dipasang dua-duanya gitu Ivo. Ya. Oke, dokter, ini terakhir kita baca aja ini kalimatnya dari kalian. Selamat malam dokter. Terima kasih untuk semua posting yang membuat saya sadar mana yang Baik, saya terima pilih. kasih ya. Nah, Jadi tadi oke, semoga banyak yang teredukasi ya, semoga nah bermanfaat. Iya. oke, teman-teman, maaf banget kita nggak bisa jawabin semua pertanyaan teman-teman karena waktunya banyak tadi udah habis sama kita sharing info. Kita kan nanti di lain kesempatan. Nah, kalau teman-teman mau
mau aku laporin atau misalnya dia merasa ah ini kayaknya praktek deh, ini kayaknya bisa dilaporin ke akun korban tukang gigi nggak? Nah, teman-teman itu bisa ngelapornya kemana aja itu kalau mereka menemukan kasus-kasus yang biar yakin ini patut. Baik, jadi untuk pelaporan itu akan lebih tepat sasaran jika melapornya ke pihak yang berwenang. Bisa Dinkes, bisa ke kepolisian. Kalau kamu sebagai korban, bisa langsung ke kepolisian, ya. Beranilah melapor. Kemudian kamu bisa juga menginformasikan ke DM akun korban tukang gigi. Kortugi itu banyak loh sekarang platformnya. Ada di YouTube, di TikTok. Kita baru bikin kemarin, sudah 80.000 sekian follower. Silahkan dicek di situ. Kemudian ada di Instagram, ada di Twitter, ada di Facebook, ada. Kalau teman-teman ada informasi soal praktisi gigi ilegal, silahkan diinformasikan, ya, via DM bisa, via email bisa. Nanti diklik itu di profile IG, itu ada email juga di situ. Gitu. Kemudian eh, karena Kortugi itu sebagai akun edukasi, bukan akun bukan akun apa istilahnya sensus, ya, kita tidak bisa mengangkat semua pelaporan, ya. Kita nggak bisa mengangkat semua pelaporan karena konten edukasi dari Kortugi itu nanti akan dipilih dari tema-tema yang mungkin relevan atau perlu kita angkat. Dan harapannya dengan satu contoh saja itu bisa menjadikan pelajaran untuk kasus-kasus yang lain yang serupa. Jadi bukan berarti nanti semua pelaporan harus diangkat, enggak, ya. Kita tetap akun edukasi, kita tetap mengemasnya secara menghibur, ya, secara informatif dan kemudian secara inspiratif mungkin. Maka kita akan memilih kasus-kasus yang mungkin akan mewakili kasus-kasus yang lain, gitu. Ya, sekali lagi akun Kortugi adalah akun edukasi. Kalau ingin melaporkan sampai benar-benar ditindak, maka laporkanlah ke pihak yang berwenang untuk menindak. Bisa ke kepolisian, bisa ke dinas kesehatan. Ya. Dan satu lagi, DM Kortugi mungkin tidak direspon, tapi selalu dibaca. Tenang aja, selalu dibaca. Kita tahu kok teman-teman ngelaporin apa, ngelaporin siapa, kita tahu. Cuman belum tentu kita angkat. Kenapa? Ya karena konten edukasinya mungkin sudah pernah diangkat sering sekali. Kemarin-kemarin udah diangkat nih dengan pola yang sama, tipe yang sama, konten yang sama, mungkin serupa seperti itu. Kan teman-teman udah pinter. Jadi udah bisa mengambil satu contoh untuk diterapkan ke kasus yang lain. Gitu, ya. Jadi seperti itu ya. Bukan berarti nggak dibaca, ya. Kita baca kok, cuman teman-teman mungkin nggak ada notif scene-nya karena memang saya cuma baca aja. Saya baca. Kadang kalau akunnya digembok, saya follow dulu, ya. Saya follow dulu. Kalau udah di approve baru saya scroll, saya lihat seperti itu. Pasti dibaca kok. Saya tahu apa yang teman-teman laporkan, siapa yang dilaporkan, gitu, ya. Itu kira-kira info. Ya, oke, nah itu teman-teman ya, korban tukang gigi, akun Portugi itu sendiri adalah akun edukasi yang tadi berharapnya teman atau semua yang follow, sharing bisa terbantu tahu gitu ngapain aja dan harus gimana aja. Dokter Riki, terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi maaf banget nggak bisa dijawabin semuanya karena waktunya udah mau habis, sudah lewat Ya, banget. Dokter, selamat selamat liburan liburan juga buat di Ivo. Bali. Kita Ya, lain nanti kesempatan ngobrol semoga lagi ada ya dok. sesi-sesi berikutnya ya. Boleh ya dok? Oke, dok.
dokter, makasih banyak ya teman-teman, makasih banyak. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, sehat-sehat, patuhi protokol kesehatan kita sekarang. Dokter, sampai ketemu. Teman-teman, sampai ketemu. Terima kasih Selamat malam, semuanya. terima Selamat malam kasih. ya dokter.